Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Universitas Indraprasta PGRI, Fakultas Ilmu Pendidikan Pengetahuan Sosial, Prodi Pendidikan Ekonomi, kelas XA. Kami terdiri dari 3 anggota dan masing-masing bekerja sama dalam memenuhi tugas ini. Video ini dibuat untuk menyelesaikan salah satu tugas kelompok dalam mata kuliah Manajemen Bisnis dengan dosen pengampu Ibu Mima Nizma SEMM. Izinkanlah kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya sendiri, Indah Dwiansyah Handayani, dengan NPM 202314500034 bersama rekan saya Khairunisa dan Yulistia yang akan memperkenalkan diri. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Yulistia dengan nomor NPM 202314500010 dari kelas XA Pendidikan Ekonomi. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Khairunisa, saya biasa dipanggil Ica dengan nomor NPM 202314500072 dari kelas XA Pendidikan Ekonomi. Baiklah, kami akan membahas tentang kerjasama dan penggabungan badan usaha dengan 5 poin materi, yaitu 1. Tujuan kerjasama badan usaha. 2. Bentuk-bentuk kerjasama badan usaha. 3. Faktor pendorong penggabungan badan usaha. 4. Jenis penggabungan badan usaha. Dan yang kelima, pengkhususan badan usaha. So, langsung saja, ini dia video presentasi dari kami. Penjelasan kerjasama dan penggabungan badan usaha. Gabungan badan usaha adalah suatu bentuk kerjasama antara 2 atau lebih badan usaha yang semula berdiri sendiri-sendiri menjadi satu kesatuan ekonomi. Tujuan dari gabungan badan usaha adalah untuk meningkatkan efisiensi, efektivitas, daya saing, dan keuntungan dari badan usaha yang terlibat. Gabungan badan usaha dapat dilakukan dengan berbagai cara, seperti merger, akuisisi, konsolidasi, joint venture, trust, kartel, dan konglomerat. Berikut ini adalah penjelasan lebih lanjut tentang pengertian, jenis, bentuk, dan contoh dari gabungan badan usaha. Pengertian gabungan badan usaha. Gabungan badan usaha adalah proses penyatuan 2 atau lebih entitas usaha yang sebelumnya berdiri secara mandiri menjadi satu entitas usaha yang baru atau yang sudah ada. Gabungan badan usaha dapat dilakukan dengan cara menggabungkan aset, modal, sumber daya manusia, teknologi pasar, dan lain-lain dari masing-masing badan usaha yang bergabung. Gabungan badan usaha dapat memberikan manfaat bagi semua pihak yang terlibat, seperti meningkatkan skala ekonomi, mengurangi biaya produksi, memperluas jangkauan pasar, mengurangi risiko bisnis, dan meningkatkan daya tawar. Kita lanjut pada bagian yang pertama, tentang tujuan kerjasama badan usaha. Yang ke-1, meningkatkan pertumbuhan perusahaan. Sebuah perusahaan bisa mengalami pertumbuhan yang begitu cepat ketika melakukan merger, apalagi ketika kedua perusahaan itu memiliki produk yang sama serta komitmen yang tinggi. Kedua, meningkatkan kemampuan perusahaan. Ketika perusahaan sulit untuk tumbuh karena minimnya kemampuan dalam mengatur berbagai hal seperti manajemen, perusahaan bisa melakukan merger. Namun, harus diperhatikan, perusahaan yang akan diajak merger harus memiliki kemampuan yang lebih baik. Ketiga, meningkatkan finansial. Jika perusahaan ingin berkembang lebih pesat dan memiliki pasar yang lebih luas, hal itu memerlukan finansial yang bagus. Merger dengan perusahaan yang memiliki finansial yang baik adalah pilihan yang tepat. Keempat, efisiensi perpajakan. Terkadang, pengeluaran pajak menjadi masalah bagi perusahaan, apalagi ketika mereka masih belum mendapatkan keuntungan. Jika pajak besar namun pemasukan masih minim, perusahaan terancam bangkrut. Perusahaan bisa merger dengan perusahaan yang lain yang memiliki laba yang tinggi.
Kelima, meningkatkan efisiensi. Saat perusahaan yang memiliki layanan atau produk yang sama melakukan merger, itu akan meningkatkan efisiensi perusahaan. Hal ini berkaitan dengan proses produksi yang akan cepat meningkat. Bentuk gabungan badan usaha. Gabungan badan usaha dapat dilakukan dengan berbagai bentuk seperti merger, yaitu penggabungan dua atau lebih badan usaha menjadi satu badan usaha baru atau yang sudah ada. Dalam merger, salah satu atau semua badan usaha yang bergabung akan lenyap sebagai entitas hukum dan kekayaannya akan dimasukkan ke dalam badan usaha yang tetap berdiri. Contoh, merger antara Exxon dan Mobil menjadi Exxon Mobil 3. Akuisisi, yaitu pembelian sebagian atau seluruh saham atau aset dari suatu badan usaha oleh badan usaha lain. Dalam akuisisi, kedua badan usaha tetap berdiri sebagai entitas hukum yang berbeda, tetapi salah satunya menjadi pemilik atau pengendali dari yang lainnya. Contoh, akuisisi oleh Facebook terhadap WhatsApp dan Instagram. Konsolidasi, yaitu pembentukan suatu badan usaha baru dari dua atau lebih badan usaha yang sebelumnya berdiri sendiri-sendiri. Dalam konsolidasi, semua badan usaha yang bergabung akan lenyap sebagai entitas hukum dan kekayaannya akan dimasukkan ke dalam badan usaha baru. Contoh, konsolidasi antara Citigroup dan Traveler Group menjadi Citigroup. Joint venture, yaitu pembentukan suatu badan usaha baru dari dua atau lebih badan usaha yang sebelumnya berdiri sendiri-sendiri untuk melakukan suatu proyek atau kegiatan bisnis tertentu. Dalam joint venture, semua badan usaha yang bergabung tetap berdiri sebagai entitas hukum yang berbeda tetapi memiliki saham atau hak partisipasi dalam badan usaha baru. Contoh, joint venture antara Sony dan Ericsson untuk memproduksi ponsel. Trust, yaitu peleburan beberapa badan usaha menjadi satu badan usaha baru yang kemudian mengendalikan semua badan usaha yang meleburnya. Dalam trust, semua badan usaha yang melebur dan lenyap sebagai entitas hukum dan kekayaannya akan dimasukkan ke dalam badan usaha baru. Tujuan dari trust adalah untuk menciptakan monopoli atau oligopoli dalam suatu bidang usaha. Contoh, trust yang dibentuk oleh John D. Rockefeller untuk menguasai industri minyak di Amerika Serikat pada akhir abad ke-19. Kartel, yaitu bentuk kerjasama antara beberapa badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha yang sama dengan tujuan untuk meningkatkan keuntungan, mengurangi persaingan, dan menguasai pasar. Dalam kartel, semua badan usaha tetap berdiri sebagai entitas hukum yang berbeda tetapi membuat perjanjian mengenai harga, produksi, distribusi, atau kondisi penjualan produk atau jasa mereka. Contoh, kartel OPEC, Organization of Petroleum Exporting Countries, yang menetapkan harga dan kuota produksi minyak dunia. Selanjutnya, terakhir, ada konglomerat, yaitu gabungan antara berbagai badan usaha yang menghasilkan berbagai produksi atau jasa yang berbeda-beda dan tidak ada kaitannya. Tujuan dari konglomerat adalah untuk mencapai pertumbuhan badan usaha dengan cepat dan mendapatkan hasil yang lebih baik. Contoh konglomerat yang dimiliki oleh Lipo Group yang bergerak di berbagai bidang usaha seperti properti, perbankan, retail, media, pendidikan, kesehatan, dan lainnya.
Faktor-faktor yang mempengaruhi perusahaan melakukan merger dan akuisisi. 1. Pertumbuhan atau diversifikasi. Diversifikasi atau penganekaragaman usaha yang dijalankan oleh perusahaan yang akan memberikan perusahaan kesempatan untuk mendapatkan keuntungan yang lebih, karena perusahaan tidak hanya berjalan atau menguasai satu produk. Perusahaan yang menginginkan pertumbuhan yang cepat, baik ukuran, pasar saham, maupun diversifikasi yang dapat dilakukan secara merger atau akuisisi. Perusahaan tidak memiliki risiko karena dengan adanya produk yang baru. 2. Sinergi. Sinergi dapat tercapai ketika merger dapat menghasilkan tingkat skala ekonomi atau economies of scale. Tingkat skala ekonomi karena terjadi perpaduan biaya overhead yang meningkatkan pendapatan yang lebih besar dari jumlah pendapatan perusahaan ketika tidak melakukan merger. Sinergi ini akan tampak jelas ketika perusahaan akan melakukan merger berada dalam bisnis yang sama, karena fungsi dan tenaga kerja yang berlebihan dapat dihilangkan. Kemudian yang ketiga, meningkatkan dana. Perusahaan yang telah menggabungkan diri dengan perusahaan lain yang memiliki likuiditas yang tinggi akan menyebabkan peningkatan daya pinjam perusahaan dan penurunan kewajiban keuangan, sehingga hal ini yang memungkinkan untuk meningkatnya dana dengan biaya rendah. Keempat, meningkatkan keterampilan manajemen atau teknologi. Perusahaan yang tidak dapat mengefisiensikan manajemennya atau tidak dapat membayar dalam hal pengembangan teknologi, maka dengan menggabungkan diri dengan perusahaan yang memiliki manajemen dan manajemen teknologi yang ahli, maka akan dapat meningkatkan keterampilan. Mengurangi risiko. Apabila perusahaan telah menggabungkan perusahaannya dengan perusahaan lain supaya terjadi penganekaragaman bidang usaha, tentunya ini sangat mengurangi risiko yang terjadi, sehingga apabila perusahaan yang mengatasi bidang tertentu sedang turun atau bahkan mengalami kebangkrutan, perusahaan tidak akan benar-benar terpuruk karena bidang usahanya tidak hanya satu. Gabungan badan usaha dapat dibedakan menjadi dua jenis, yaitu 1. Gabungan badan usaha horizontal, yaitu gabungan antara badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha atau pasar yang sama. Tujuan dari gabungan ini adalah untuk menguasai pangsa pasar, mengurangi persaingan, dan meningkatkan efisiensi operasional. Contoh, merger antara Bank Mandiri dengan Bank Bumidaya, Bank Dagang Negara, Bank Pembangunan Indonesia, dan Bank Ekspor Impor Indonesia. 2. Gabungan badan usaha vertikal, yaitu gabungan antara badan usaha yang bergerak dalam bidang usaha yang berbeda, tetapi saling berkaitan dalam rantai produksi dan distribusi. Tujuan dari gabungan ini adalah untuk mengurangi ketergantungan pada pemasok atau pembeli, meningkatkan kontrol kualitas, dan mengurangi biaya transaksi. Contoh, akuisisi oleh Merck & Co, salah satu produsen obat terbesar di dunia, terhadap Medco Containment Service Inc., salah satu distributor obat-obatan dokter-dokter. 5. Pengkhususan dan kombinasi badan usaha ialah kerjasama antara beberapa perusahaan yang berasal dari beberapa negara menjadi satu perusahaan untuk mencapai konsentrasi kekuatan-kekuatan ekonomi tanpa memandang besar kecilnya modal, kekuasaan ekonomi ataupun lokasi masing-masing partner yang bersangkutan. Terima kasih guys atas kesempatan yang sudah kalian berikan untuk kami melakukan presentasi ini. Semoga ilmu yang kami sampaikan barusan bermanfaat untuk kalian semua ya. Jika ada salah-salah kata, kami mohon dimaafkan. Pada akhir video, kami tampilkan beberapa contoh gabungan badan usaha. Kami pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Apa sih merger dan akuisisi? Sama atau beda? Sederhananya gini, merger itu adalah proses penggabungan perusahaan. Baru-baru ini ada kok contohnya, dan lu pasti udah tahu juga, Gojek dan Tokopedia jadi Goto. Itu proses merger. Lalu kalau akuisisi apa? Akuisisi itu adalah proses pengambil alihan saham secara mayoritas. Pihak yang mengambil alih saham, dia jadi pemegang saham pengendali. Contohnya kayak gimana? Pernah terjadi Google ketika mengakuisisi Android. Sederhananya seperti itu. Mudah kan? Semoga bermanfaat. Setelah Indosat dan Tri resmi merger, bagaimana kondisi saham keduanya ya? Indosat Ooredoo dan Tri resmi menggabungkan perusahaan alias merger pada bulan September lalu. Kedua operator seluler di Indonesia tersebut menandatangani kesepakatan transaksi definitif oleh perusahaan induk Indosat dan Tri untuk pengajuan penggabungan bisnis telekomunikasi di Indonesia. Melalui keterangan resmi, penggabungan Indosat Ooredoo dan Tri diharapkan akan menyatukan dua bisnis yang saling melengkapi untuk menciptakan sebuah perusahaan telekomunikasi digital dan internet yang lebih besar dan lebih kuat secara komersial. Mengenai pembagian saham, Ooredoo Group memiliki 65% saham dan kendali atas Indosat Ooredoo lewat Ooredoo Asia sebagai sebuah perusahaan induk yang dimiliki sepenuhnya. Penggabungan Indosat dan Tri akan menyebabkan C.K. Hutchison menerima saham baru di Indosat Ooredoo hingga 21,8% dari Indosat Ooredoo Hutchison. Sebagai informasi, entitas gabungan kedua perusahaan tersebut akan bernama PT Indosat Ooredoo Hutchison Tbk dan diklaim menjadi perusahaan telekomunikasi terbesar kedua di Indonesia dengan perkiraan pendapatan tahunan 3 miliar US dollar atau setara dengan 42,8 triliun rupiah.